Ya, balik lagi sama gue Haidar di sini di podcast Tikop Ima. Nah, sekarang gue lagi bareng 3 mahasiswa aktif yang masih menjalani perkuliahan di Stikom Ima atau Stikom Indonesia Maju. Ya, nah sekarang untuk topik pembahasan kali ini kita bakal coba untuk ngulik ya. Kita coba untuk ngulik kira-kira apa aja ya selama beberapa semester ini yang sudah mereka jalani, apa aja yang mereka dapat dan apa hal aja yang nanti bisa jadi rekomendasi untuk kalian semua yang melihat ini untuk memasukkan entah kerabat atau saudara kalian, barangkali kenalan kalian untuk masuk di Stikom Ima ini. Ya, tanpa basa-basi kita langsung aja kenalan. Halo, yang pertama ada Aci. Halo. Apa kabar Aci? Baik. Ada Erlia. Erlia apa kabar? Baik. Armi, apa kabar Armi? Halo, baik. Oke, sekarang gua dengar nih kalian udah menjalani perkuliahan di Stikom ini menjelang semester akhir nih. Ya. Benar. Oke, kalau boleh tahu nih, ya kalau boleh tahu lebih tepatnya kalian di satu semester yang sama atau yang beda? Beda sih. Kebetulan kita beda-beda sih. Jurusannya ya beda. Jurusan. Kalau secara semester juga sama, satu angkatan kalian? Kalau semester kita satu angkatan. Satu angkatan. Sekarang semester 5. Oh, dari semester 5. Berarti kalian secara perkuliahan udah banyak dong ya hal-hal yang udah kalian laluin di Stikom Ima ini ya. Nah, sekarang gue mau nanya untuk kalian yang udah menjalani hingga semester 5 ini. Ya. Nah, menurut kalian secara pandangan kalian seberapa penting sih kuliah itu? Kebetulan buat gue pribadi karena kita semua kerja kan ya. Jadi penting banget sih kuliah itu. Soalnya kan buat nunjang karir kita buat kedepannya gitu. Jadi ya itu penting banget. Oh, berarti dengan kuliahnya mungkin menurut penting lo dapat gelarnya itu ya? Iya benar. Yang bisa nunjang barangkali di karir kedepannya. Oke. Untuk kalian bertiga nih yang sekarang udah menjalani perkuliahan sampai di semester 5 ya kan? Dan dari semester 1 sampai semester 5 gue yakin nih kalian udah dapat beberapa pengalaman dong. Dan untuk lo Aci tadi jurusan lo apa? Gue kebetulan broadcast. Kalau Erli? PR. Armi? Periklanan. Nah, dengan masing-masing jurusan yang lo ambil ini berarti lo ada pandangan dong kira-kira kedepannya lo mau ngapain dengan kemampuan yang lo dapat setelah dari Stikom Ima ini ya. Kalau dari lo Armi, kira-kira pandangan lo apa nih tentang jurusan lo sebagai periklanan? Mungkin gue lebih ke marketing juga ya. Tapi marketingnya itu dalam artian gue jadi desainernya, terus juga jadi seorang yang content creator. Content creator lewat advertising tadi. Iya. Benar. Oke. Sebenarnya kalau yang diperdalami di advertising itu apa sih? Desain ya pertamanya juga, terus masuk ke sains komunikasi, cara jual kita, pemasarannya juga bisa itu dengan konten-konten desain. Konten desain yang lo bikin ya kan. Boleh nih ya nanti kalau gue punya produk gue minta iklanin. Oh boleh. Pakai ini ya. Linknya di bawah ini ya. Oke, boleh. Lo nanti di deskripsi ada linknya ya untuk produknya si Armi. Ya, untuk PR nih. Kalau PR itu singkatan dari apa, Erle? Public relation. Dan tujuan gue untuk setelah selesai kuliah ini sih pengennya jadi public speaker ya. Dan Stikom ini tuh benar-benar ngasih gue ilmu banyak banget dari yang gue tuh tadinya komunikasinya masih yang ya gitu deh, masih bego. Dan sekarang tuh udah mulai tertata walaupun ya nggak sempurna banget sih. Cuma di situ gue banyak banget belajar dan ya selain itu juga kita nambah relasi kan kalau namanya kuliah kayak gini kan. Jadi ketika kita keluar dari kampus kita nyari kerjaan, siapa tahu yang bos kita salah satu dari angkatan atas. Jadi gampang kan masuknya. Kerja sama kita juga gampang ya. Jadi emang kelihatan sih kalau emang lu niatan tadi yang untuk bicara lebih lancar, kayaknya lu ngomongnya udah enak nih sekarang nih. Yang katanya kayaknya ya lu dengan berkuliah di sini bicaranya bisa kayak gini nih. Oh iya. Oke, boleh juga. Nah, mantap kan? Nah, itu dari PR dan advertising. Nah, sekarang Aci yang tadi ambil jurusan broadcasting. Nah, broadcasting ini kan sekarang udah banyak banget bersaing nih. Nah, tujuan lu nih waktu ngambil broadcasting
apa tujuan lu punya tujuan apa nanti nih, kemampuan yang mau lu asah? Nah kebetulan pengen banget bersaing di bidang fotografi ya. Terus gue Fotografi. tuh dari dulu emang suka banget foto-foto gitu. Asik. Suka nyari spot-spot foto yang bagus. Oke. Ya, di Jakarta terutama. Weddingan gitu. Nah gitu. kebetulan itu cita-citanya. Wah, bentar lagi gua nikah lu Bisa fotoin nih, ya. ya bisa salah satu dari kalian juga bisa. Kalau Harga punya- bisa lah ya. bisa. Oke. Kalau lo punya acara panggil gue aja buat Asik. jadi Nanti fotografernya. buat linknya kita Bisa. Taruh di bawah juga ya. Bisa kerja sama dong ya. Bisa banget. emang dari sini berarti kemampuan kita emang di Stikom ini benar-benar biasa ya. Ya banget. Nah, yang menurut lu yang lu lihat nih untuk daya saing setelah lulus dari sini itu mampu nggak kita bersaing ini untuk di dunia di tahun 2021 ini? Menurut Ada gue yang sih relevan? mampu sih, karena kita punya bekal sendiri dari Stikom emang yang cukup mumpuni sih. Udah gitu emang apa, kita kan walaupun kita kelas karyawan ya, cuma kita sama dosen juga jadwal kuliahnya tuh benar-benar full, dan juga tata belajar kita juga dipantau sama dosen terus kan. Jadi benar-benar tugas-tugas juga kita kerjain sih. Jadi ya walaupun pandemi kayak gini juga kita tetap semangatnya adalah stabil lah untuk jadi studinya. Walaupun kelas karyawan pun ya Ya, tidak sangat terstruktur Iya. juga sih kebetulan. Iya. tidak menjadikan Tidak seakan membedakan. Iya. seakan-akan kelas karyawan itu terpinggirkan, tidak ya? Enggak sama sekali. Kayak cuma Nggak sama sekali. kelas karyawan tugas doang gitu. Ya. Enggak, Enggak. cuma kita punya Ah. ilmunya juga. Nah, biasanya nih ada keluhan dari anak kelas karyawan, seandainya kalau tugasnya begitu banyak, berbagai macam keluhan yang didapat. Nah, menurut lu gimana tuh pemberian tugas untuk anak kelas karyawan ini sendiri? Kebetulan Gimana? di Stikom IMA ini sangat fleksibel ya. Oke. Dosennya juga karena tahu kelas kita karyawan kan, jadi kayak ya oke lah. Didiskusikan pokoknya. bersama Iya. sih kita. Dari awal udah Oh. didiskusiin sih, Iya. jadi enak. Jadi Sejauh walaupun dikasih tugas, Sangat fleksibel. materi tetap berbobot, Ya. Iya. namun pengerjaan tugas juga tetap dipantau. Tetap, iya. Tetap Iya. dipantau. Jadi kita tuh nggak ngerasa terbebani juga sama Hmm. tugas-tugas kampus kayak Oke, gitu sih. oke. Nah, intinya berarti kita bisa ambil kesimpulan. Mengatur waktunya juga Hmm. lebih baik juga. Jadi lu bisa kuliah, lu dapet duit juga. Iya, benar. Dapat kuliah, dapat duit juga. Jadi lu Itu paling salah nggak satu keunggulan dari program Stikom Indonesia. lu Stikom, ya. Hmm. Sambil kuliah, lu dapet duit, ada tabungan. Iya. Nah, ada Bener tabungan. banget tuh. Ya. Nah, ini yang paling enak emang. Nah, berarti ada dong rekomendasi. Berarti maksud gua kampus ini menjadi salah satu kampus yang bisa menjadi rekomendasi buat kita. Menggodok istilahnya, Iya, menggodok ilmu atau kita, keterampilan iya kita keterampilan semua. kita di sini untuk bersaing di dunia di era yang digital ini. Iya. Oke. Nah, dengan semua yang lu sebut ya, dengan apa kita udah meyakini bahwa emang setelah lulus dari Stikom ini kita bisa mampu bersaing untuk di era digital tahun 2021 ini ya. Nah, apa aja sih di dalam Stikom ini yang mendukung kita untuk bisa benar-benar mempraktekkan ilmu kita? Ada fasilitas apa aja di sana? Dari Aci, Eli atau Harmi? Kebetulan perpustakaannya Asik. juga lengkap sih di situ. Hmm. Jadi bisa nyantai di situ juga. Di situ biasanya gue nongkrong di Iya, perpustakaan. itu memang banyak Termasuk banget. nyari buku Karena referensi. nyaman. Nyaman perpustakaannya, terus Oke. luas juga. Oke. Terus juga ada lab komputer sih. Di situ juga kita prakteknya juga sama dosen yang kualitasnya tuh nggak bisa diraguin lagi ya. Jadinya kita juga sebagai Lu apa ya? nyaman gitu di sana ya. Nyaman Kan banget lu sih di situ. tadi PR sekalian bisa, oh enggak, Aci ya broadcast sama Edward Iya, ya. tadi Iya. juga ada ya kita Ah. lab fotografer ya. Oh ya benar. Itu kita suka pakai kita berdua karena kan bersinambungan ya Hmm. buat periklanan juga buat Hmm. fotografer. Berarti secara fasilitas ada lab fotografi tadi, Iya. lab komputer. Iya. Kalau lab radio, apakah difasilitasi juga? Lab radio kebetulan ada sih di bawah. Oh di bawah. Jadi berarti kalau yang lain di atas gitu ya. Iya, itu mungkin untuk broadcast ya lebih banyak Iya. yang menggunakan. Oke. Berarti ada lah istilahnya. Kita nggak Ada. akan ragu berarti kalau kesini kira-kira mau belajar apa, Iya. mau tahu tentang apa. Yap. Selama kita memilih jurusan Iya, itu, memperdalam kita jurusan bisa kita juga memperdalam bisa. jurusan. Oke. Ya. Dan ini nih untuk kalian sekarang. Nah, menurut kalian pesan apa sih yang bisa disampaikan nih untuk generasi-generasi berikutnya yang ingin kuliah atau orang yang belum pernah kuliah tapi mau ingin kuliah tuh masih ragu ya kan? Pesannya buat kalian apa nih? Buat orang-orang yang seandainya dia masih ragu-ragu dalam kuliah. Biasanya keraguan itu karena apa?
dan harus memilih itu jurusan bagaimana? Ada tanggapan? Intinya jangan ragu sih, pokoknya kuliah itu penting banget ya buat karir kita ke depannya. Balik lagi itu tuh penting banget, kayak sayang banget gitu kalau cuma lulusan SMA atau SMK gitu. Walaupun kalau SMK walaupun SMK itu langsung kerja, cuma kayak susah buat naik jabatannya gitu. Kayak gue karena lanjutin kuliah tuh alasannya salah satunya itu naik jabatan ya, biar gitu. cuannya tambah banyak. Iya bener banget dong. Dan itu sih buat menabung masa depan ya, kita kan perlu itu semua. Terus juga skill-skill kita, jadinya kita belajar ilmu baru gitu yang nggak ada di SMK. Mungkin SMA kita makin terasa mungkin ya. Makin terasa dan makin menghasilkan cuan. Iya. Pasti balik lagi Skill kita kan cuma Balik satu lagi. tapi banyak gitu. Mungkin Banyak. kita punya skill nih di SMA-nya, tetapi kita punya skill lain, yaitu di komunikasi, di iklan. Jadi bisa kita kembangin ya. Jadi apa yang mungkin masih dalam diri kita yang belum terbuka gitu. Relasinya juga makin banyak. Hidden skill gitu ya. Nih Iya. skill kita yang tersembunyi ini harus kita asal banget. biasa banget sampai akhirnya jadi runcing. Udah gitu kan kalau di kampus kan kita juga bisa belajar etika, attitude-nya ada tuh cara Asik, bicara sama etika. orang kayak gitu kan. Terus juga gimana cara ngadepin orang, cara bicaranya kayak gitu-gitu. Jadi kita tuh orang tuh bisa nyaman buat ngomong sama kita, ngobrol sama kita gitu sih. Asik. Karena kita orang komunikasi. Nah, orang komunikasi yang memperdalam ilmu komunikasi lagi gitu ya. Tapi di kehidupan nyata kalian gak ada yang masalah dengan komunikasi kan? Oh, sebenarnya sih udah banyak perubahan ya. Banyak perubahan sebelum masuk sini ya. Ya, karena barangkali kan dulu ada yang pendiam, yang kan antisosial sama yang lain-lain. Ya itu bener banget sih kayak Iya, gitu. Kita jadi lebih pede kan karena di kampus juga kan suka presentasi juga kan. Jadi mau nggak mau kita juga jadi yang tadinya terpaksa jadi nyaman kan gitu. Oh, berarti emang lengkap banget ya. Kita bisa dapat banyak dari sekolah ini. Speak up-nya kita kayak cuma 1-2 kalimat, 2 paragraf itu lebih banyak banget kembangannya. Lebih banyak kosakata, kita nambah kosakata juga. Terus udah gitu juga selama kuliah ini kebetulan kan Stikom juga punya dosen-dosen yang ini ya, yang kualitasnya nggak usah diraguin lagi. Jadi emang pas banget sih untuk di sini, untuk kuliah di sini gitu sih. Nah, berarti tadi tentang terkait komunikasi, berarti lulus dari sini seandainya emang kita mau bikin lapangan kerja sendiri bisa dong ya? Oh, bisa. Misalnya dengan Bisa ilmu banget. komunikasi Startup ya? tadi ya mau bikin startup atau buka cabang MC di mana-mana. Jalin kerja sama ya. Kerja sama ya. Tadi yang ada yang fotografer, ada periklanan, ada PR sebagai ininya, yang sebagai penerus penyambung antara si pemilik perusahaan dan orang-orang sekitarnya. Pokoknya selama punya cita-cita harus dikejar kayak gitu. Selama punya cita-cita harus dikejar. Mumpung masih muda juga. Masih muda. Oke. Berarti secara usia masih muda? Masih kebetulan masih muda. Masih umur 20. Masih 20-an ya. Ya, ini justru emang kesempatan umur 20-an ini kita memperbanyak skill. Oh ya, untuk Stikom Indonesia Maju ini juga nggak kenal usia juga ya. Ya. Untuk kita Banyak juga berkembang, yang itu udah. banyak banget gitu. Apa pernah jumpain yang kuliah di atas usia 30 tahun untuk program studi strata 1 ini? Ada tapi dia banyak sih yang punya anak kayak gitu. Wow. dia itu kayak D3 lanjut S1 gitu, Iya. banyak sih itu. Oh, berarti Yang artinya masih mau dia melanjutkan. masih mau melanjutkan. Iya. Intinya dia emang terbuka untuk sebuah sekali. kalangan ya, tanpa membatasi kalau emang orang ingin belajar, ayo ke Iya. Stikom IMA ini gitu ya. Oke. Ya, untuk Aci, Erli dan Normi, terima kasih banyak untuk waktu kalian hari ini. Sama-sama. Untuk mereview banyak program pendidikan Iya. yang udah pernah kalian dapat sebagai kalian sebagai pelaku yang mahasiswa aktif yang masih kuliah di Stikom ini. Oke. Aci, Erli, Harmi, makasih banyak sebelumnya. Ya, Terima jaya kasih terus Ya, Stikom makasih. Indonesia Maju. Oh, boleh tuh kita jargon ya. Jaya terus Stikom Indonesia bisa maju. maju. Oke ya. Dan yang kameranya sebelah sana ya. Ya. Jaya terus Stikom Indonesia maju. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dah. Bye.